pelajar baik di sekolah maupun kampus perguruan tinggi menggunakan metode daring atau online sebagai upaya pencegahan terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat serta penikmat debat yang berbahagia. Kami tim The Fixer dari Universitas Andalas yang beranggotakan saya sendiri Dian Febiana selaku pembicara pertama, Erika Kurniawati selaku pembicara kedua, dan Muhammad Imam Maulana selaku pembicara ketiga. Di mana pada perdebatan ini kami berada pada posisi pro dengan mendukung penuh adanya mosi. Dewan ini percaya bahwa pembelajaran dalam jaringan online akan lebih efektif untuk diterapkan ke depannya. Dewan juri yang terhormat, sejatinya pembelajaran online ini merupakan sebuah transformasi dari sistem pendidikan di Indonesia yang menjawab tantangan melek teknologi dan ketersediaan sumber belajar yang lebih variatif. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat pada saat ini menuntut segala pihak untuk beradaptasi pada era disrupsi ke depannya. Salah satunya adalah dengan hadirnya pembelajaran online ini akan dirasa lebih efektif apabila kita terapkan ke depannya dengan meninjau esensi yang akan diberikan dan mengingat teknologi yang telah berkembang pesat di Indonesia pada saat ini. Seperti jika kita komparasikan pada bidang pemerintahan, pemerintah telah menerapkan adanya EKTP dan sistem pengaduan online. Jika kita komparasikan dengan adanya kemudahan dan keefektifan yang dirasakan dari hal tersebut, bukan tidak mungkin bagi kita untuk menerapkan sistem pembelajaran online ini pada sistem pendidikan di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, pada perdebatan kali ini kami ingin melimitasi bahwasanya pembelajaran online di sini kami tujukan pada perguruan tinggi. Pembelajaran online ini sendiri merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan sebuah media ataupun sebuah platform online seperti Google Meet, Zoom, Learning dan lainnya yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan tatap muka. Kenapa kami tujukan kepada perguruan tinggi? Karena problematika yang lebih spesifik ini pada pembelajaran yang offline terjadi pada bangku perguruan tinggi. Dewan juri yang terhormat, pertama, jika kita lihat dari mahasiswanya, mahasiswa di perguruan tinggi jauh lebih variatif dan dominan berasal dari daerah yang berbeda-beda dan jauh. Hal ini menyulitkan dan menjadi problematika ketika dibawa kepada segi pembiayaan yang harus dikeluarkan mahasiswa dibandingkan ketika mereka melakukan pembelajaran online. Jikalau mereka melakukan pembelajaran tatap muka, mereka akan menanggung biaya mulai dari transportasi, biaya kuliah, biaya tempat tinggal, biaya hidup, dan biaya tak terduga yang lainnya. Hal itu justru akan merugikan dari mahasiswa itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, maka dengan adanya pembelajaran online di tingkat mahasiswa perguruan tinggi ini tentunya akan menghemat dari segi waktu, biaya yang akan dikeluarkan oleh mahasiswa itu sendiri. Tak menampik untuk tenaga pengajarnya. Dewan juri yang terhormat, hal itu juga akan nantinya akan menguntungkan bagi sisi tenaga pengajar, di mana tenaga pengajar akan jauh lebih efektif apabila mereka melakukan pembelajaran dari jaringan online. Dewan juri yang terhormat, sejatinya pembelajaran dalam jaringan online ini akan menimbulkan kekreatifan dari dosen tenaga pengajar itu untuk mengajar mahasiswanya yang nantinya akan berpotensi mewujudkan pembelajaran yang sebelumnya teacher center learning dan akan berubah menjadi student center learning, dan inilah tujuan yang akan kami capai di sini. Dewan juri yang terhormat, adapun mekanisme yang kami tawarkan, yang pertama untuk menumbangkan adanya kekhawatiran yang dirasakan oleh tim kontra apabila pembelajaran ini diterapkan, maka hal itu akan menyulitkan dari segi mahasiswa yang tidak memenuhi secara ekonomi dan finansial mereka. Pertama, pemerintah akan memberikan subsidi kuota gratis untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, pemerintah akan sepenuhnya menganggarkan untuk fasilitas pendidikan baik dari mahasiswa maupun tenaga pengajar untuk terpenuhi fasilitas mereka sehingga sistem pendidikan di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik, di mana dengan regulasi yang jelas, di mana mahasiswa harus mendaftar kepada sebuah instansi dan instansi mendaftarkan nama-nama mahasiswa yang akan menerima dan nama-nama tenaga pendidik yang akan menerima bantuan subsidi dari pemerintah, dan pemerintah akan memberikan subsidi tersebut langsung kepada mereka yang membutuhkan subsidi tersebut. Dan yang kedua, dalam pelaksanaannya pun sejatinya kami tidak akan menghilangkan esensi dari perkuliahan itu sendiri. Kami akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai materi yang akan disampaikan oleh dosen tersebut. Dan maka dengan itu kami bangga untuk membuka dan mendukung kasus pada perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya pembelajaran online, banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi karena pada dasarnya pembelajaran online kebutuhan utama yang diperlukan hanyalah kuota internet. Dengan pembelajaran online, semua mahasiswa bisa melakukan perkuliahan dimanapun, serta dosen juga bisa melakukan pembelajaran di rumah masing-masing. Oke, kita lihat bagaimana pembelajaran online ini hanya akan efektif ke depannya. Pertama, dari segi pembiayaan. Dilihat dalam segi penggunaan biaya, pembelajaran online lebih efektif dilakukan dalam jangka panjang. Ketika pembelajaran online, kebutuhan yang diperlukan tentu sedikit. Kenapa? Karena ketika pembelajaran online, kita hanya perlu mengeluarkan uang untuk biaya kuota internet saja. Ketika kuliah secara tatap muka, kita akan mengeluarkan uang yang lebih banyak, mulai dari transportasi ke kampus, apalagi yang jaraknya jauh dari kampus. Lalu biaya tempat tinggal seperti kos dan kontrakan, kemudian biaya hidup dan biaya makan di sana, dan biaya tak terduga lainnya. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran secara online, penggunaan biaya transportasi baik pada mahasiswa ataupun dosen dapat diatasi karena kita hanya akan belajar dari rumah masing-masing. Untuk kebutuhan hidup, maka tentu peran orang tua bagi para mahasiswa dapat digunakan seperti untuk mengganti biaya tempat tinggal, makan, dan biaya tak terduga lainnya. Begitupun dengan dosen. Dan lagi biaya yang akan dibutuhkan ketika belajar online hanyalah biaya kuota internet. Namun hal itu pun bisa diatasi dengan bantuan kuota internet dari pemerintah setiap bulannya, yang pada saat ini pun sudah berjalan. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang belum memiliki perangkat elektronik untuk belajar online seperti laptop? Tentu mereka yang mengeluarkan biaya yang besar untuk membelinya. Dewan juri yang terhormat, hal itu tidak mengapa. Memang di awal biaya dipergunakan untuk membeli perangkat itu besar. Tetapi, pada saat pembelajaran selanjutnya, pembelajaran secara online hanya akan membutuhkan kuota internet dan itu pun sudah dibiayai oleh pemerintah.
Selanjutnya, biaya pengeluaran untuk fasilitas kampus akan lebih murah karena tidak ada mahasiswa dan dosen di kampus dan kegiatan di kampus. Yang kedua, mahasiswa dan dosen tidak akan kesulitan beradaptasi dalam pembelajaran online. Kenapa? Karena karakteristik dari para mahasiswa dan dosen sendiri lebih mudah dalam memahami teknologi yang ada. Sehingga ketika kita takutkan di sini adalah lambatnya adaptasi dalam penggunaan teknologi, maka itu bukanlah hal yang masalah pada mahasiswa dan dosen. Toh pada saat sekarang ini pun ketika mereka memasuki perguruan tinggi, mereka sudah melakukan hal yang berkaitan dengan penggunaan teknologi seperti pada saat tes masuk perguruan tinggi, sehingga tidak masalah ketika mereka berkuliah dihadapkan dengan pembelajaran secara online. Yang ketiga, keefektifan dalam kegiatan perkuliahan lainnya. Untuk kegiatan-kegiatan di luar kegiatan pembelajaran seperti menemui dosen dan aktivitas organisasi akan lebih efektif dari segi waktu dan tempat. Kenapa? Misalkan di saat kita ingin melakukan pertemuan dengan dosen di luar jam pembelajaran, tentu saja itu membutuhkan waktu yang lama karena misalkan saja dosen tersebut berada di tempat yang jauh dari tempat kita, sehingga memakan waktu yang lama untuk pergi ke tempat dosen tersebut. Ketika dilakukan secara online, kita akan menghemat waktu tentunya. Pada kegiatan organisasi kampus, ketika ingin melakukan kegiatan mingguan, tentu saja kita membutuhkan waktu dan tempat yang luas untuk melakukan rapat dan belum lagi waktu untuk pergi ke tempat kumpul yang lama karena jarak yang berbeda-beda pada setiap mahasiswanya. Tetapi ketika pembelajaran secara online, nanti ini lebih mudah dilakukan karena adanya platform digital yang bisa mempertemukan kita dalam ruang rapat yang bisa menampung banyak orang dalam satu tempat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, akan tercapainya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas dalam pembelajaran online ini lebih baik karena adanya program pemerintah seperti Kampus Merdeka yang mengharuskan mahasiswa untuk menggunakan platform digital. Dengan adanya pembelajaran secara online, mahasiswa di Sumatera bisa melakukan pembelajaran di kampus yang berada di Pulau Jawa dan begitu pun sebaliknya. Ketika mahasiswa yang berasal dari kampus biasa dan memiliki keinginan belajar di kampus terbaik di Indonesia, tentu hal ini tidaklah masalah. Karena pembelajaran dilakukan secara online tanpa harus datang ke kampus mereka yang telah mereka pilih. Hal ini akan berdampak baik ke depannya dan dengan hal ini, para mahasiswa yang berasal dari kampus biasa bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di kampus yang memiliki kualitas yang baik, sehingga pemerataan kualitas bisa tercapai. Mungkin menyadari kegiatan yang dilakukan secara online ini tentu saja ada permasalahan yang terjadi seperti koneksi internet yang tidak stabil di daerah terpencil. Namun hal itu tidak akan jadi masalah jika kita lihat pada saat sekarang ini. Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai cara untuk mengatasi pemerataan kualitas internet seperti program Pelaparing yang telah selesai pada Oktober 2019 dan akan memberikan jaringan internet broadband ke 440 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Hasil pembangunan ini baru akan terlihat 2-3 tahun mendatang. Serta rencana pemerintah untuk membangun 4.200 base transfer station pada tahun 2021 ini telah memberikan optimistis bagi kita tentang pembelajaran online ke depannya. Nah, ketika program pemerintah ini berjalan dan melihat manfaat jangka panjangnya, maka tentu pembelajaran dalam jaringan online lebih efektif untuk diterapkan ke depannya. Kami telah mampu memperkuat alasan serta justifikasi kenapa ini bisa diterapkan dan kenapa ini bisa efektif dilakukan. Kami telah mampu memaparkan permasalahannya ada serta solusinya serta dampaknya bagi aktor yang terlibat. Sehingga goals kami bisa tercapai itu bagaimana pembelajaran dalam jaringan online lebih efektif untuk dipakai ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.